Hello, good morning, everyone. So, welcome back again with me, Sir James from this live teaching with Kampung Inggris WE. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Mr. James, dari live teachingnya Kampung Inggris WE. How are you this beautiful morning? Gimana kabar teman-teman semua di pagi hari ini? Sehat semuanya? Mr. Jess is back here again, and it is what we are going to talk about. So, what will be our topic for this morning, sir? This morning, we are going to talk about making questions by using the word apakah from many different kinds of tenses. Okay, are you ready to study with me? Semua sudah siap buat belajar bareng sama saya? If you are ready, please do not forget to tap your screen and also share this live streaming to your friends. Kalau sudah siap, ayo tap layarnya dulu dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Now here we go to the questions number one. The questions number one is apakah selalu? For example, apakah kamu selalu berbicara bahasa Inggris? Is it? Do you always speak English? Are you always speak English? So, what is the correct answer to the questions number one? Is it, do you, or are you? Yang benar yang mana nomor satu, teman-teman? Do you speak English? Atau are you speak English? Who knows the answer? Siapa yang tahu jawabannya? Do you atau are you? Ya, what is the correct answer, Mr. Jess? Ya, silakan teman-teman yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar. Do you speak English or are you speak English? So, what is the correct answer to the questions number one? Nomor satu, kira-kira jawabannya yang benar yang mana, Mr. Jess? Yes, the correct answer to the questions number one is, do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? It is number one. Now, here we go to the questions number two. Sekarang kita lanjut ke soal di nomor dua. The questions number two is, apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Do you speaking English or are you speaking English? So, what is the correct answer to the questions number two? Do you speaking English or are you speaking English? Nomor dua yang benar yang mana, teman-teman? Yang tahu silakan boleh coba tulis di kolom komentar. Do you speaking or are you speaking? Yes, the correct answer to the questions number two is, are you speaking English? Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Sebelum ke nomor tiga, ayo teman-teman tap dulu layarnya sampai 2000 likes. Kalau likes-nya sudah sampai 2000, kita baru jawab soal nomor tiga. Silakan ya. Tap layarnya dan share live ini ke teman-teman yang lainnya. Apakah kamu telah berbicara bahasa Inggris? Is it? Do you spoken English? Are you spoken English? Have you spoken English or did you spoken English? So, what is the correct answer to the questions number three? Nomor tiga, yang benar yang mana, teman-teman? Do you spoken? Are you spoken? Have you spoken? Or did you spoken? Ada yang jawab have you, ada yang jawab did you. So, what is the correct answer to the questions number three?
Nomor 3 yang benar yang mana, Mr. Jess? Banyak yang bilang have you. Banyak yang bilang did you. So, what is the correct answer? Yes, the correct answer to the questions number 3 is have you spoken English? Apakah kamu telah berbicara bahasa Inggris? It is number 3. Now here we go to the following questions. It is number 4. Ya, sebelum ke nomor 4, ayo teman-teman tap-tap layarnya dan juga share live kita kali ini ke teman-teman yang lainnya. The questions number 4 is, apakah kemarin kamu berbicara bahasa Inggris? So, what is the correct answer to the questions number 4? If we want to say, apakah kemarin kamu berbicara bahasa Inggris? Is it do you, are you, have you, or did you? So, what is the correct answer to the questions number 4? Nomor 4, kira-kira jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Yang tahu silahkan teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar. So, what is the correct answer to the questions number 4? Yes, the correct answer to the questions number 4 is, did you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris kemarin? Did you speak English yesterday? It is number 4. Now here we go to the following questions. It is number 5. The questions number 5 is, apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? So, what will be the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 5? If we want to say, apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? So, what is the correct answer to the questions number 5? Nomor 5, kira-kira jawabannya di situ yang benar yang mana, Mr. Jess? Yes, the correct answer to the questions number 5, if we want to say, apakah kamu akan, is will you. Okay, will you speak English? Apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? It is number 5. Sebelum ke nomor 6, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai 10.000 likes. Kalau sudah sampai 10.000 likes, kita baru jawab nomor 6. The questions number 6 is, apakah nominal? Nominal itu maksudnya apa, Mr. Jess? Nominal itu maksudnya yang tidak ada kata kerjanya. Contohnya gimana? Misalkan kita mau ngomong, apakah kamu bahagia? Coba teman-teman kalau kita mau ngomong, apakah kamu bahagia? Is it, do you happy? Or are you happy? So, what is the correct answer to the questions number 6? Is it, do you happy? Or are you happy? So, what is the correct answer to the questions number 6? If we want to say, apakah kamu bahagia? Yes, the correct answer it is, are you happy? Apakah kamu bahagia? Oke, sebelum nomor 7, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai dengan 10.000 likes. Kalau sudah sampai 10.000 likes, kita baru jawab nomor 7. The questions number 7 is, gitu ya. Apakah misalkan, apakah kamu diberi uang oleh Mr. Jess? Ya, kira-kira di sini apa teman-teman? Do you given? Are you given? Have you given? Or did you given?
So, what is the correct answer to the questions number 7? If we want to say, apakah kamu diberi uang? Is it, do you given? Are you given? Have you given? Or did you given? So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 7? Yang benar yang mana nomor 7? Yes, the correct answer is, are you given? Are you given money by Mr. Jazz? Apakah kamu diberi uang oleh Mr. Jazz? It is number 7. Ya, sekarang coba kita praktek ke soal di nomor 1. Tapi sebelum kita praktek, tap-tap layarnya dulu sampai 15.000 likes. Setelah 15.000 likes, kita jawab nomor 1. Here we go to the questions number 1. The questions number 1 is, apakah kamu biasanya mandi di pagi hari? So, what is the correct answer to the questions number 1 if we want to say, apakah kamu biasanya mandi di pagi hari? Ya, nomor 1 di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah. Apakah kamu biasanya mandi di pagi hari? Ada yang bilang are you? Ada yang bilang do you? So, what is the correct answer, Mr. Jazz? Is it are you or do you? Yang benar yang mana nomor 1, Mr. Jazz? Are you or do you? Are you usually take a bath or do you usually take a bath? So, what is the correct answer, Mr. Jazz? Yang benar yang mana, are you atau do you? Bedanya di mana, Mr. Jazz? Kan sama-sama artinya apakah kamu. Bedanya di mana coba antara are you sama do you? Yang tahu perbedaannya boleh tulis di kolom komentar. Okay, the difference between are you and do you, it is very simple. Are you, it is using verb ing. Do you, it is using verb 1. Are you pakai verb ing, do you pakai verb 1. Ya, di situ ada kata take. Take adalah verb 1, maka jawabannya adalah do you usually take a bath in the morning? Apakah kamu biasanya mandi di pagi hari? It is number 1. Now, here we go to the following questions. It is number 2. Sebelum ke nomor 2, ayo tap-tap dulu layarnya sampai 15.000 likes dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya. Apakah Lisa telah membeli mobil baru? Teman-teman yang belum follow akun Kampung Inggris WE, silakan follow dulu ya kalau kalian suka belajar di sini. Yang belum follow, silahkan bisa follow terlebih dahulu. Oke, apakah Lisa telah membeli mobil baru? So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 2? Apakah Lisa telah membeli mobil baru? Is it, does Lisa, is Lisa, has Lisa, or did Lisa? Banyak yang jawab has Lisa, banyak yang jawab did Lisa. So, what is the correct answer to the questions number 2? Nomor 2, kira-kira jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Has Lisa or did Lisa? So, what is the correct answer to the questions number 2? Yang benar yang mana, Mr. Jazz? Bedanya di mana antara has sama did? Who knows the difference between has and did? Ada yang tahu perbedaan has sama did itu di mana? Yang tahu perbedaannya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar.
Okay. I know, sir. The difference between has and did is actually very simple. Bedanya tahu Mr. Jess. Has pakai verb 3, did pakai verb 1. Ya, di situ ada both adalah verb 3, maka jawabannya adalah has Lisa bought a new car? Apakah Lisa telah membeli mobil baru? It is number 2. Sebelum ke nomor 3, ayo teman-teman tap-tap layarnya dulu sampai 20.000 likes. Setelah 20.000 likes, kita baru jawab nomor 3. The questions number 3 is, apakah kamu seorang guru? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 3? If we want to say, apakah kamu seorang guru? Ada yang bilang, are you a teacher? Ada yang bilang, do you a teacher? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Are you a teacher or do you a teacher? So, what is the correct answer to the questions number 3? Nomor 3, jawabannya yang benar yang mana coba? Are you a teacher or do you a teacher? So, what is the correct answer to the questions number 3? Yang benar yang mana, Mr. Jess, dan bedanya apa? Ya, kalau kalian pakai do you, harus ada verb 1. Kalau kalian pakai are you, boleh pakai adjective, noun, atau adverb. Di sini tidak ada verb 1, adanya profesi berarti kata benda, maka jawabannya are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? It is number 3. Sebelum ke nomor 4, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. Yang belum follow akun Kampung Inggris WE, silakan bisa follow dulu biar kalian gak ketinggalan. Ayo tap-tap layarnya sampai 25.000 likes. Apakah kamu akan pergi ke Bali? Ya, di sini kita bertanya dengan kata apakah kamu akan. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Ayo, teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya akan? Yang tahu bahasa Inggrisnya akan, boleh coba tulis di kolom komentar. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ya, benar. Will artinya adalah akan. Selain will ada apa lagi, Mr. Jess? Yang sama-sama artinya akan. Ayo, ada yang tahu nggak? Selain will, ada apa lagi, Mr. Jess, yang sama-sama artinya adalah akan? Kalau ada yang tahu, silakan teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar. Yo, selain will ada apa lagi, Mr. Jess, yang sama-sama artinya adalah akan? Oke, selain will, selain shall, selain would, ada apa lagi yang sama-sama artinya akan? Ya, ada be, going to. Oke, will artinya akan, be going to juga artinya akan. Berarti jawaban nomor 4 yang benar yang mana? Apakah do you going to? Will you going to? Are you going to? Or did you going to? Jadi yang benar yang mana, Mr. Jess? Kalian lihat di soal. Di soal itu sudah ada kata going to. Kalau sudah ada kata going to, maka kita nggak perlu lagi pakai will. Yang perlu kita cari sekarang adalah to be. Am, is, are. Maka jawabannya adalah, are you going to visit Bali next week?
Apakah kamu akan berkunjung ke Bali minggu depan? It is number 4. Gimana teman-teman? Ya, kalau udah bisa kita lanjut ke soal di nomor 5 ya. Tapi sebelum ke nomor 5, ayo tap-tap dulu layarnya dan kemudian share live kita kali ini ke teman-teman yang lain ya. Silakan di tap-tap layarnya dan kemudian di-share live ini ke teman-teman yang lain jika live ini bermanfaat. Ayo tap-tap layarnya sampai 30.000 likes. Setelah 30.000 likes, kita baru jawab nomor 5. Apakah produk ini dibuat di China? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Thank you, Tari, for giving me nasi lemak. Apakah produk ini dibuat di China? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 5, if we want to say, apakah produk ini dibuat di China? Thank you, Nora Kaliza, for giving me rose. Ya, yang benar yang mana, teman-teman? Di situ sudah ada kata made. Made adalah verb 3. Ayo, jawabannya berarti yang benar yang mana? Thank you Rama for giving me black coffee. Ada yang bilang has, ada yang bilang is. So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 5, is it has this product or is this product? Ada sebagian jawab has, ada sebagian jawab is. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Apakah has atau is? Ada yang bilang has, ada yang bilang is. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Has this product made in China or is this product made in China? Sebagian jawab has, sebagian jawab is. Emang bedanya apa, Mr. Jess, antara has sama is? Oke, perbedaannya di mana antara has sama is? Gini teman-teman. Kalau kalian pakai has artinya telah membuat. Kalau kalian pakai is artinya dibuat. Jadi jawaban yang benar yang mana teman-teman? Soalnya di sini adalah dibuat. Maka jawabannya adalah is this product made in China? Apakah produk ini dibuat di China? Okay, now here we go to the questions number 6. Sebelum ke nomor 6, Mr. Jess minta tolong tap-tap dulu layarnya sampai 30.000 likes. Setelah 30.000 likes, kita baru jawab nomor 6. Apakah semalam kamu datang ke pesta ulang tahunku? Tasya, thank you Tasya. Tasya, thank you very much for giving me 20 roses. Makasih 20 mawarnya Tasya. Ya, makasih banyak. Apakah semalam? Ya, di situ ada kata apakah semalam. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Semalam itu berarti lampau, Mr. Jess. Iya. Jadi jawaban yang benar yang mana? Ada yang bilang come, ada yang bilang came. Come itu verb 1, came itu verb 2. Ayo kita pilih verb 1 atau verb 2. Thank you, Niwa, for giving me gift. Did you come to my birthday party or did you came to? Do we have to use come, verb 1, or came, verb 2? Ada yang pilih come, verb 1, ada yang pilih came, verb 2. Came, verb 2, kata semalam, maka pakai verb 1 atau verb 2. Ada yang bilang verb 1, ada yang bilang verb 2. Yang benar yang mana teman-teman? Di situ ada kata semalam. Pakai come atau pakai came. Verb 1 atau verb 2. Ya, sebagian jawab verb 1, sebagian jawab verb 2.
Yang benar adalah pakai verb 1, bukan pakai verb 2. Kenapa pakai verb 1? Karena sudah ada did. Did itu sudah berbentuk verb 2, maka kata kerja berikutnya adalah verb 1. Jadi yang benar yang A. Did you come to my birthday party last night? It is number 6. Now here we go to the questions number 7. Sebelum ke nomor 7, teman-teman tap-tap dulu layarnya ya sampai dengan 35.000 likes. Setelah 35.000 likes, kita jawab nomor 7. Apakah gurumu sedang menjelaskan pelajaran? So, what is the correct answer to the questions number 7? If we want to say apakah gurumu sedang menjelaskan pelajaran? Ya, di situ ada kata sedang, pasti ada verb ing. Kalau ada verb ing harus ada to be. To be di situ ada dua, antara are atau is. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Are your teacher or is your teacher? So, what is the correct answer to the questions number 7? Are your teacher or is your teacher? Ada yang jawab are, ada yang jawab is. Bedanya apa sih antara are sama is, teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak apa perbedaan are sama is? Kalau ada yang tahu, boleh coba tulis di kolom komentar. Apa perbedaan are sama is? Yang tahu perbedaannya, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Bedanya apa sih, Mr. Jess? Kan sama-sama di sini kita mau bertanya apakah gurumu. Bedanya di mana? Yang tahu perbedaannya silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kalau kalian pakai is untuk subjek tunggal, your teacher. Sementara are itu buat subjek jamak, jadinya your teachers. Bedanya di situ, teman-teman. Ya, jadi di sini tidak ada S-nya, maka jawaban yang benar adalah is your teacher explaining the lessons now? Apakah gurumu sedang menjelaskan pelajaran sekarang? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sebelum ke nomor 8, teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai 40.000 likes. Silakan ya, tap-tap layarnya ya. Sebelum lanjut ke nomor 8. Apakah kamu sering merasa kesepian? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah kamu sering merasa kesepian. Ada yang bilang do you, ada yang bilang are you. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Is it do you or are you? Ada yang bilang do you, ada yang bilang are you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Bedanya apa sih antara do you sama are you? Sama-sama artinya apakah kamu? Ada yang tahu bedanya nggak? Bedanya apa antara do you sama are you? Padahal artinya sama-sama adalah apakah kamu? Ada yang tahu perbedaannya? Oke, bedanya di mana, Mr. Jess? Sama-sama artinya adalah apakah kamu? Oke, do you harus ada verb 1. Are you bisa pakai verb ing atau adjective. Silakan kalian bisa pilih. Do you harus ada verb 1. Are you bisa verb ing atau adjective. Jadi jawabannya yang benar yang mana, Mr. Jess? So, what is the correct answer to the questions number 8? Jadi nomor 8 yang benar yang mana? Ya, lihat. Di situ ada feel. Feel adalah verb 1. Maka jawabannya, do you often feel
lonely. Apakah kamu sering merasa kesepian? Ya, coba teman-teman yang punya bukunya, buka halaman 109. Yang punya bukunya, coba kalian buka halaman 109 di sebelah kanan. Di situ ada cara bertanya dengan menggunakan kata apakah kamu. Tuh, silakan ya. Buka bukunya halaman 109 di bagian sebelah kanan buat kalian yang sudah pada punya bukunya. Kalau belum punya bukunya bagaimana Mr. Jess? Kalau belum punya bukunya, kalau kalian mau, silakan boleh tulis di kolom komentar. Mr. Jess, aku belum punya bukunya, Sir. Aku mau dong. Boleh. Silakan. Siapa yang mau bukunya? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mr. Jess, aku mau bukunya buat latihan. Silakan. Ya, buku ini saya sendiri yang nulis. Ini bukan tulisan orang lain, di toko buku nggak ada. Di toko buku nggak ada, di internet nggak ada. Ini tulisan saya sendiri. Bukunya sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasannya dan sekaligus ada kunci jawabannya. Ya, sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasan dan juga kunci jawabannya. Siapa yang mau? Siapa yang mau beli sekarang? Ada yang mau? Kalau ada yang mau beli sekarang, saya bakal kasih kalian bonus. Wah, bonus apa Mr. Jess? Bonus gratis kursus bareng sama saya langsung. Kursusnya online via Zoom jam 7 malam atau jam 8 malam dari hari Senin sampai hari Jumat gratis. Khusus kalian yang beli buku di live saya dapat bonus gratis bimbingan kursus online-nya dari dasar bareng sama saya via Zoom tiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam atau jam 8 malam. Ya, kalau kalian ambil etalase 1, dapat 1 buku, gratis kursus 1 bulan, 20 kali pertemuan. Kalau teman-teman ambil etalase 1 yang buku grammar hijau seperti ini, dapat 1 buku ini, gratis bimbingan kursusnya selama 1 bulan, 20 kali pertemuan. Ada di etalase 1. Kalau kalian mau paket yang 2 bulan, ada di etalase 4. Etalase 4 itu kalian dapat 2 buku, gratis kursusnya selama 2 bulan, 40 kali pertemuan. Bulan pertama belajar grammar, bulan kedua belajar speaking. Kalau kalian ambil paket lengkap, ada di etalase 5, dapat 3 buku, gratis kursus selama 3 bulan, 60 kali pertemuan, ditambah 2 kali tes TOEFL gratis, dan juga sertifikat resminya yang sudah terdaftar di Kemenristek Dikti. Silakan, kalian mau ambil yang mana? Mau paket yang 1 buku, 2 buku, atau 3 buku? Kalau menurut saya mendingan ambil etalase 5. Kenapa ambil etalase 5? Harganya jauh lebih murah. Kalian sudah dapat paket lengkap, dapat 3 buku, gratis kursus 3 bulan, 60 kali pertemuan, 2 kali tes TOEFL gratis dan juga sertifikatnya, serta dapat aplikasi video pembahasan dan juga kunci jawabannya. Bulan pertama belajar grammar 20 kali pertemuan. Bulan kedua belajar speaking 20 kali pertemuan. Bulan ketiga belajar TOEFL 20 kali pertemuan. Ya, ini murah banget. Ini lagi murah banget etalase 5 teman-teman ya. Etalase 5 harganya bener-bener lagi saya kasih harga murah. Kalau kalian nggak CO sekarang di live saya, sayang banget. Coba kalau kalian kursus di tempat kalian, berapa kalian kursus grammar sebulan? Coba. Kursus grammar sebulan berapa? Kursus speaking sebulan berapa? Kursus TOEFL sebulan berapa? Itu pasti mahal.
Di sini etalase 5 ada yang harganya bener-bener lagi murah banget. Teman-teman dapat 3 buku, gratis kursus 3 bulan, 60 kali pertemuan, ditambah 2 kali tes TOEFL gratis dan juga sertifikatnya, serta dapat aplikasi video pembahasannya. Silakan teman-teman ya, 200.000 per bulan tuh. Sudah CO ya Sir, etalase 5, makasih. Tuh, Iwan Kopi 200.000 per bulan. Di sini 500.000 di etalase 5 udah dapat 3 buku, gratis kursus 3 bulan, 60 kali pertemuan, ditambah 2 kali tes TOEFL gratis dan